Seorang yang kaya, baik hati, datang kepada Yesus bertanya apa yang harus dia lakukan untuk boleh mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Yesus berkata, ikuti Taurat Tuhan. Hormati ayah ibumu, jangan menduakan Tuhan, dan seterusnya. Orang kaya yang saleh ini dengan bangga berkata, semua sudah kulakukan itu guru, apalagi? Lalu Yesus berkata kepadanya, kalau begitu jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang-orang yang miskin, lalu datanglah ke sini dan ikutlah aku. Orang kaya yang baik hati itu tertunduk kepalanya, sedih dia karena banyak hartanya. Lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Selebihnya dicatat dalam Markus 10 ayat 24-27. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, kalimat lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah sering sekali salah kita mengerti. Saya ingin sampaikan 3 hal penting dari cerita kiasan yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah hati-hati dengan harta benda. Karena harta benda sering sekali mengalihkan perhatian kita dari memandang kepada Tuhan, lalu mencintai pemberian Tuhan. Oleh karena harta benda, pikiran kita condong kepada pemberian Tuhan, bukan kepada Sang Pemberi berkat. Inilah yang satu hal menjadi tantangan ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pemberiannya. Orang kaya ini tadi, dia memang baik hati saudaraku. Tetapi dia juga sudah jatuh hati kepada semua kekayaannya. Saudaraku, dia menggantikan Allah yang memberi dengan pemberiannya itu. Maka dari situ kita bisa melihat apa prioritas dalam hidupnya. Kalau dia mengerti bahwa semua itu datang daripada Tuhan, dan sekarang Tuhan pula yang memerintahkan, berikan kepada semua orang lain. Apakah tidak mungkin Tuhan yang sudah memberkati dia itu akan kembali memberkati dia tatkala dia sudah tidak punya apa-apa? Yang kedua, saudaraku, arti daripada kiasan ini tadi ataupun cerita ini tadi, tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena perbuatan baik. Dia memang baik, dia taati hukum Taurat, tapi taat kepada hukum Taurat tidak cukup, saudaraku. Ada banyak orang di dunia ini, dia bangga tidak mengganggu orang lain, tidak jahat kepada orang lain, tidak durhaka kepada orang tua. Tapi pada saat yang sama, tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Orang kaya ini tadi dengan bangga berkata, semuanya sudah kuikuti itu. Semuanya sudah kuturuti itu. Tapi Yesus datang, kalau begitu, jual semuanya yang ada padamu, dan biarkan aku melihat apakah engkau menuruti apa yang kau kehendaki. Apakah kau percaya saat engkau mengikuti apa yang kau katakan, yaitu memberikan semua hartamu. Engkau percaya, engkau akan mendapatkannya kembali. Dan yang ketiga, saudaraku, makna daripada kisah ini sebetulnya adalah siapa saja yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nggak peduli entah dia orang miskin ataupun orang kaya,
orang yang kulit hitam ataupun yang putih, siapa saja, orang berdosa atau orang yang dipandang alim, siapa saja yang menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan, dia pasti diselamatkan. Itu sebabnya Yesus tadi berkata di dalam ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mungkin bagi sebagian kita berkata, bagaimana mungkin aku diselamatkan, dosaku sebegitu banyak, masa laluku buruk sekali, seperti unta masuk lubang jarum. Demikian kayaknya peluang saya untuk mendapatkan surga, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anugerahnya cukup bagi kita, karena kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Yang penting, datang kepadanya. Seperti yang dia katakan kepada orang kaya itu, jual semuanya, lalu datang kembali kepadaku. Sayangnya, kita tidak datang kepadanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala saudara. Tapi kalau saudara mendengarkan firman ini, itu pun tidak kebetulan, karena Tuhan sayang kepada saudara. Sekalipun bagi kita, seperti masuk ke lubang jarum, saudara memikirkan ketaatan saudara jauh